Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wujuhur rasyad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'ala. Hadratul Muhtaramin, khidmatul para alim, para ulama, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng Dewan Musyawarah Kiai Haji Nur Shodiq Akram kagem kaliyan Kiai Haji Muhtadi Husain ingkang kula mulyakaken. Dumateng Dewan Perumus Ustadz Fauzan kaliyan Haji Agus Salim ingkang kula mulyakaken. Dumateng Ketua MWJNU Kecamatan Kalipare Abah Mas Budi dan kepada Ketua LBNNU beserta anggota Kecamatan Kalipare dan kepada semua musyawirin dan mustamirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul berijtimah di tempat yang insya Allah barakah ini dalam keadaan sehat dan afiat, tidak ada halangan suatu apapun, yaitu dalam rangkaian acara kajian ilmiah kitab Fathul Qorib diadakan di Mushola An-Nahdiyah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan beraturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu, yang kita harapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak dan para ibu ingkang minulya, kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan yang mana telah diisi oleh panjenenganipun yaitu Masyayikh Kiai Haji Nur Shodiq Akram yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau benar-benar bisa membawa kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu kajian ilmiah yang mana hari ini nanti akan dibantu oleh Ustadz Fahrudin Rozi, dan acara yang keempat yaitu penutup doa. Langsung saja, sebelum acara pada malam hari ini kajian ilmiah Fathul Qorib kita mulai, mari kita buka acara pada malam hari dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pada kajian pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyatus shalihatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Langsung saja kepada acara inti yaitu kajian ilmiah yang mana hari ini akan dimoderatori oleh beliau Ustadz Fahrudin Rozi selaku Ketua LBN NU Kecamatan Kalipare. Dumateng Ustadz Fahrudin Rozi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarramin, dumateng para masyayikh, para musyahid, Romo Kiai Haji Nur Shodiq Akram, Romo Kiai Haji Muhtadi Husain, Bapak Haji Agus Salim, Bapak Haji Fauzan Ahmad, di studio para masyayikh yang hadir, dumateng Bapak Ketua MWJNU Kecamatan Kalipare serta jajarannya yang hadir, seluruh hadirin musyawirin yang berbahagia, dan seluruh masyarakat, seluruh jamaah Mushola An-Nahdiyah yang kami mulia. Langsung saja kami sebagai pemoderator atau
pemimpin acara pada kajian ilmiah kitab Fathul Qorib ini. Sesuai dengan jadwal, pada malam hari ini kita membahas faslun fi mujibil husni, dan tentunya kami akan memberikan waktu untuk Abdul Musyawirin menyampaikan paparan keterangan, tapi tetap dengan batasan-batasan yang kami tentukan. Setelah disampaikan keterangannya, kita lanjut pada pertanyaan-pertanyaan dari semua yang hadir, khususnya para jamaah, para bapak, para ibu. Mungkin saat sampuni pembahasan, saat sampuni penjelasan keterangan, mungkin panjenengan dipun sumanggane tambah. Terus mengatakan dumateng Bapak Kiai Junaidi sebagus maos sekaligus menjelaskan faslun fi mujibil husni, mulai faslun itu sampai salah satu minha satu itu sampai wamil mustahab. Terima kasih dari Bapak Kiai Junaidi telah ataupun dijelaskan kitab Fathul Qorib faslun fi mujibil husni, yang secara ringkas bisa ulang bahwa dalam pasal ini menerangkan tentang kewajiban mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi kula jenengan sami-sami kalah, sami-sami yang ingkang kena hukum syariat niki suatu saat kula jenengan diperintah harus mandi. Tapi yang penjelasannya ini nopo sebabnya ada enam yang mewajibkan kita mandi, 6 perkara dibagi 2. Yang 3 ini untuk laki-laki dan perempuan, yang 3-nya lagi nanti keterangannya saya tereng ini, yang 3-nya lagi untuk perempuan saja. Nah, terus mandi yang dimaksud apa? Mandi yang dimaksud adalah meratakan air yang mengalir itu pada seluruh tubuh. Dimiline banyu datang sedoyo anggota tubuh dengan niat tertentu. Jadi harus ada niat. Yang betul itu niat mandi wajib itu boten sah. Dikudu mandinya diniati. Nopo niat nawaitul usla lirofil hadasil akbari. Misal itu niat ingsun adus ngilangi hukumnya hadas gede. Terus air itu harus mengalir ke seluruh tubuh. Pernah ada yang kelewatan. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki harus dibasuh, harus teraliri air. Nah, terus penyebabnya nomor yang 3, yang 3 ini bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang pertama dari 3 ini nomor hubungan badan. Kalau kita ngomong hubungan badan, kalau bahasanya kitab dan bahasa kiasan, bahasa sindiran, iltiqaul khitana ini pertemuan persunatan. Nah, terus maksudnya persunatan loro apa? Maksudnya ndase dakar niku, yang lanang niku ndase kok mlebu niku wis wajib adus napa mulai dibresne kabeh. Nanti kita kabeh. Napa mulai di kon tanggung ya. Tapi ini urip, syaratnya padha uripe. Tuman. Sing guyu kula sok. Iki jenengan pun bayangnya macam-macam ya. Engko praktek dhewe. Tapi kalau bojone aja ngene tangga. Nah, selajengipun nek umpama salah setunggal sing meninggal, maksudnya sing dileboni niku lha kok mayit wedok mati,
niki tidak perlu diulangi mandinya mayit niku. Tidak perlu. Nah, tapi sing mleboni ya napa? Sing mleboni ya ya wajib adus mergo dhek mleboni. Ajeng wonten yang terakhir niku wau tasih perlu penjelasan, mohon bantuan nggih. Napa? Ketika seorang waria, betul waria ya. Warian kan jenisnya wedok, wong lanang macak wedok. Tapi ini sing dimaksud niki khunsa niku bapa purus. Jadi alat kelamin memang gadah kalih wandu niku. Teng alat kelamin enten kalih. Jadi enten dawa, enten bolonge. Jadi enten kalih alatnya. Jadi memang gadah kalih. Kepribadiannya ganda. Jadi kadang dadi wedok, kadang dadi lanang. Pas dadi lanang niku yo iso tangi, gitu, iso mleboni. Nek dadi wedok yo iso datang bulan barang. Nah, diarani muskil. Urusan muskil niku berarti wandune angel dititeni, angel di menangane salah setunggal boten kena. Jadi di awal wong wedok iso dadi lanang, awal wong lanang dadi wedok. Dia juga datang bulan. Nah ini jangan repot nih ini namanya khunsa muskil. Panci. Khunsa muskil niki bahwa tentang kitabnya disebutkan falahus alaihi bi ilaji hasafatihi wala bi ilaji kubulihi. Tidak wajib mandi dengan sebab dia memasukkan kepala dakarnya, dan juga tidak wajib bila dia dimasuki kelamin betinanya atau farjinya. Terus ini tolong dibantu, nggih, monggo. Memasukkan diri yang dimaksud. Dileboni dhewe. Kok piye diteko ngono? Tapi yang dimaksud di alatnya sendiri dimasukkan ke diri. Oh. Ketika dengan orang lain ya tetap diwajibkan. Ya padha karo dileboni diri sini dhewe ya. Nggih, dadi gak wajib mandi. Oh ngoten. Lintune monggo. Tunggu Pak. Sami mboten? Sami. Jadi penjelasannya ngaten Yejun bahwa maksudnya sami ibarat niku wau tidak wajib mandi kalau hasafah zakarnya sendiri dimasukkan ke farjinya sendiri. Jadi di bengkoknya itu ya apa caranya dilebokne dhewe. Itu tidak wajib mandi kenapa? Karena kan ibaratnya berkorban mempunyai diri sendiri. Tapi kalau umpama zakarnya sendiri dia masuk ke wong wedok liya nggih wajib mandi. Nggih, ngoten nggih. Jadi maksudnya enggak usah dikoman. Dan koman iki. Terus di ilaji asyafati wala di ilaji fi. Ada. Enten anu malih ngoten iki kira-kira saking musawirin enten penyangkalan keterangan ini sampun pas berderek, sampun pas kula paring kesempatan untuk pertanyaan. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan atau menanyakan bahwasanya kalau moderator tadi menyampaikan bahwasanya kalau kelamin jantan masuk ke kelamin betina, tapi satu dikatakan haji tadi seandainya itu keluar mani, apakah itu kita tidak wajib mandi? Padahal kalau kita mimpi saja kan kita diwajibkan untuk mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini wonten pertanyaan saking salah satu jamaah pilih tentang khunsa nih ya, ingkang wandu itu ya. Jadi seorang wandu itu nek mlebokne alat dhewe dengan dagangannya sendiri kan boten wajib mandi. Nah, tapi seumpama dia keluar mani terus di wajib mandi nopo boten. Monggo dipun jawab pro angguk. Anu, mungkin ya. Kalau motor ini mungkin bisa bagus sintekno sampai saya. Oh, ditambah. Tetapi jalan ada. Jadi sebab itu orang rangkaian.
terus agak tiga. Enggak lu disik apa? Dua dulu nggak apa-apa. Nomor 1, nomor 2 itu ada rangkaiannya. Iya, matur nuwun. Iya, saya sesuai saran sang Mas saya. Nunggu keterangan dia Pak ya. Jadi mungkin terjawab wonten sing kedua. Yang masih mandi yang kedua. Dan mohon kepada Ustaz Muhammad untuk menyampaikan penjelasan yang kedua. Oh, tempat kita mungkin. Jangan langsung mawon. Biar udah jadi. Jadi cuy, moga jadi dilanjutkan dengan berkarya. Yang mustaraki dari sana saking perkara seputarnya antara nama mental, penonton, inzal bin. Ayat urujul mani dikasih mutune mani. Min syasin saking awal-awal. Juga ilajin kelawan tanpa berdoa. Wain pola senajan sendiri apa almani mani. Kapok berarti kuasa atas. Walau karat senajan nono. Kenapa kotor ngala lawan dijami ikut ngetasi warna darah. Jadi yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi itu keluarnya sperma atau mani dari seseorang diberi ilajin, yaitu dengan tanpa memasukkan kelamin jantan ke dalam kelamin betina. Walaupun sperma tadi sedikit seperti satu tetes, walaupun satu tetes sperma tadi berwarna darah, walaupun harus biji main. Oh begini, walaupun yang keluar tadi, sperma keluar tadi itu disebabkan karena kumpul laki-laki dan perempuan pada bersenggama, awali atau selain kumpul, yang dote baik dalam keadaan terjaga, melek, bertentu, awal atau dalam keadaan tidur, berarti mimpi. Bisa baik awalnya. Baik keluarnya tadi karena syahwat atau bukan karena syahwat. Mintoli kihil mutat, yaitu dari jalannya sperma yang normal. Awalihi atau keluarnya sperma tadi tidak dari jalan yang normal. Seperti apa? Kaan inkasar gitu. Kaan inkasar gitu. Kaya yang kau menawa pecah atau sulbuh tulang sulbine sakes itu. Fakor zaman atau manine sakes. Itu ya. Jadi keluarnya yang kedua perkara yang sama dengan laki-laki perempuan yang masukkan mandi, yaitu keluarnya sperma. Baik keluarnya itu sedikit, bahkan walaupun berubah warna darah. Nah, kok sampai warna darah? Saking seringnya umpamanya gitu. Sering apa? Baik ketak. Bagi nama salaki rasanya saking berkolokkan podo dengan menghitung, yaitu al-mautu mati. Ila syahid, terjaba orang yang mati syahid. Atas penjelasannya, ini termasuk jawab pertanyaan dirinya pagi bahwa sesuai dengan keterangan dari kitab Bukhari, di antara yang mewajibkan mandi baik dari laki-laki maupun perempuan adalah keluar mani. Keluar mani ini dari seorang dengan baik dengan cara hubungan badan atau tanpa hubungan badan. Ada yang boleh lewat mimpi, ada tangi-tangi kulikat teman, kelek, opo iki dibaik. Ini, dan itu butuh wajib mandi. Meskipun yang keluar maninya hanya satu tetes. Terus dan juga termasuk mau sing jenatang ini seumpama yang pun mengeluarkan mani itu pulsa, saya wandu ini wow. Wandu sing alatnya luru, niku podo-podo normale. Sing bagian dakar bisa ketemu mani, sing bagian perempuan sakit datang bulan.
niku nggih sami-sami wajib mandi. Pas ketika dia datang bulan terus wae suci wajib mandi. Nah, ketika sing lanang nggih ngoten ngimpi utang-utangi keluar mandi nggih wajib mandi sami kaliyan tiyang saleh. Soalnya menjadwalkan mandi niku meskipun sampai berupa darah. Nggih wonten kalane nggih krana sami seringe muga saking tuweke terus jalan-jalan kitab kita kalau segala cara tes mabang bisa itu termasuk wajib mandi. Nah, dalam keadaan tidur maupun terjaga syahwat atau tidak syahwat. Jadi bisa jadi umpamanya medang itu metune mani itu boten dalam keadaan syahwat. Ya terus ini pas tidur kan ya boten rasanya syahwat itu dulu ini. Lewat jalur sing normal iki lewat dakar niku wau utawa sing boten normal semisal kecelakaan. Jadi tiange wonten kecelakaan pas napa tulang rusuke pecah atau patah ngoten terus ngetokne mani. Krana napa kok ngoten? Krana air sperma laki-laki itu diproduksi wonten tulang rusuk. Perempuan ngoten iki, perempuan nggih ngoten iki. Nggih, sing perempuan nggih wonten air maninya juga diproduksi wonten tulang rusuk. Karena sulbiwat taroik. Sehingga seumpama lewat jalur itu medale boten saking kemauan, tapi medale yang tulang sing pas patahnya itu nggih termasuk juga wajib mandi. Tapi tentunya jenenge wong kecelakaan nggih, yang mandinya yo sabar wae nggih. Pada diperban apa nggih harus mandi lho mungkin. Jadi nunggu mungkin aku sembuh kalau sakit copot perbane ya baru mandi wajib. Tunggu. Yang terakhir di punika yang jalur lan yang istri sami-sami wajib napa niku yang ingkang sedo. Jangan maut meninggal dunia wajib mandi. Tapi sing ngedusi yang itu ya ora dhewe mungkin. Sampun meninggal sudah sakit mandi ya Pak. Kecuali seorang waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Kita Al-Badawi kan Syekh Ahmad Al-Badawi sedo itu boten sing layak. Terus sing ngedusi akhirnya terus dhewe. Terus dhewe. Tapi teman-teman terus yang masyarakat itu sadar sakit di kapan kan sadar. Nah, ini adalah satu contoh bahwa meninggal dunia itu wajib mandi. Ini monggo, enten malih pertanyaan itu. Ibu-ibu monggo beritahu di monggo. Masih tadi yang dibicarakan yang awal tadi adalah masalah mandi. Mandi itu adalah mengalirnya air dari atas tadi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu dikatakan air yang mengalir. Seandainya Pak, jadi seandainya kalau kita mandi besar, tapi itu cuma satu kaleng besar, ya kaleng itu ke seluruh tubuh. Karena ketepatan itu mungkin larang air Pak, itu pada ini bagaimana Pak hukumnya? Nah, buat di pakai kaleng itu Pak, kaleng itu, ember, ya, harus bersiburi gitu saja. Yang penting itu rata, gitu. Terima kasih Pak. Maksudipun berarti toyolnya jadi. Nggih, saember Pak, saember. Oke, untuk pertanyaan bahwa ketika mandi itu pakai air yang hanya satu ember atau satu tiga, ya, itu kan kurang dari 2 kuah hitungnya ya. Dan itu terus nanti sah mboten mandi wajib ingkang damel toyo sak ember niku karepe sementing rata mawon. Nggih, monggo atur musyawirin. Nggih, nuwun sewu. Iku penting carane Pak ya, carane atus iku mau dilebokne tapi dijiko di ngeten nggih. Kan Nabi Yahya itu kan mandi mungkin sampai terkati gitu ya. Kan Nabi dan siram. Waktu kata di Saban itu nanti Saban itu tiang kali Bunda Aisyah di Bunda Aisyah. Ya, yang itu malah saksak kayak ini.
Kalau dari sakit dan belum berikan lagi banyak titik. Betul itu nasional itu loh. Lapor nanti kalau semalapi itu senam kaki nanti. Itu caranya itu bukan tapi tadi itu ibu pakai siwur. Sebenarnya gede-gede, sebenarnya sini mau ya. Jadi kalau ini sapaku. Bolong alit sakit kantor nanti. Di bolong alit kalangnya itu internet. Kalau nanti pak Awet. siram Nggih. kali wudhu tentang pelungan kan menyambut damel ya. Pada Jumatan ini kan bersih. Kemudian kotor kayak apa ini. Damel berulang nama. Itu sambil kalau bolong sak paku, damel wudhu kan damel siram. Tekap ini rotok kau hilang kan. Ini rotok. Saya mandi wajib tam kudu malih rotok malih. Sak mendiri ini udah rotok pak. Keritan. Sunai warna ini ini udah di ya itu sampai komunik sunai itu. Sakit yang penting kok. Rotok. Ampun coba kok Bapak jadi panjenengan itu sak kaleng. Itu sak liter mawon sakit. Nah dulu. Sak liter mawon sakit. Jadi Belum. ini yang penting itu impun rotok. Bahkan masih dalam keadaan bangun sing murah kalau ini, tapi kadang-kadang nak ini gede itu, rakyat maksudnya ya, niku namung kaleng kali siwur ngoten. Saat siwur itu masih dalam keadaan bangun ke atas, niku saya cekat. Saat siwur wudhu ini. Jadi bosan kedah. Ada nih kasus jenengan itu nih biasanya banyak kata. Jadi kalau kata ini tak tegur. Ini urusannya senes perkara. Urusannya urusan sah. Jadi yang jenengan gambarkan satu kali itu sudah berlebih-lebihan. Kemudian Pak Wan juga tambahin apa kalau ya itu kondo lawas dia nambahin apa yang harus dilakukan Pak Yai kalau kadang-kadang kalau dengan kronos biasa ya biasa dulu ada dia dasar ini hanya satu rumah sekarang ketika ini ketahuan ya kan deh. Nah ini biasanya orang panjenengan ini tetap mama, kasih mama kalau boleh kan, jawab ke orang. Nah, kanggo ngilani mama, niki jenengan sak derenge biar ngerasakan tujuan aku, niki tujuan yang salah terdene. Apa? Benar-benar niki dilepas dia pun jadi ngomong terus dia niki diratakan lah diratakan ada apa dari ujung rambut sampai ujung kaki diratakan kanggo nilani pas-pas jadi dimuat kabeh bon jadi begitu kalau jenengan nilai banyu ini pun gak ada penyono wis kesiram kabeh. Ya tambah mawon. Ini wow jawaban pun saking Rasul Syawrin di samping Mas saya bahwa air satu kaleng itu sudah mencukupi. Yang penting caranya untuk meratakan air itu bisa terlaksana. Caranya yang maleo, saya ingin salah sekali Ustaz tahu digolong kayak paku. Nah, jadi panturnya ruatannya kali aston ini sampai sela-sela kuping sampai ujung kaki sakit rotan itu pun cukup. Penting pun supaya niate, ya, maksudnya niate.
niat mandi ngilangi hadas gede. Oke. Nah, saya sambungin gitu pun jawab. Teman-teman pertanyaan. Saya ingin ibu, mau pomene sungkan dia ada di depan bawa apa? Telinga, ya. Tapi betul kaitannya kali ini tapi di tulisannya di kali ini. Andai kata nih, ngapunten ya, rodo titik. Ketika kula jenengan kumpul karo ibu lari-lari. Ngapunten pas ngoten itu harus lari karo lari karo waktu saking tekanan 400 lari begitu pas tenjero wah kok merok adzan subuh adzan subuh padahal tasik kependem padahal ini tasik kependem. Nah niki andai kata aduh durung metu ya wis ada mantu-mantu dan cepet wae dan ditokno data sampai lali kewajiban ngaji. Ya nopo poso iki. Poso wajib iki. Kan poso sunat. Poso wajib. Karena Ustadz ini nguber data. Monggo. Niki namung biasa menawi terjadi nyangkat ngaten. Monggo. Ini Ustadz Fadil nguber data sampai terlambat ngaji. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, saya Tumpah Rejo paling tebih. Jadi, wow sekedik anu bahasa dari pertanyaan jenengan wonten kan tanglet nek mboten damel sampo terus pundi. Nek lek damel. Oh, lek damel. Itu dia. Saya kalau seperti apa? Iya ceritanya seperti. Itu damel sampo. Damel sampo napa sak mandine? Oh. Nek damel sampo terus keadaan toyone namung sak timbo niku. Terus pundi? Oke, jawabannya betul sadar sampo. Daripada toyone mungkin malah mboten mutahhir. Toyone kecampuran oleh unture sampo oleh mboten saged mensucikan. Terus jangan malah adus untruk malah. Nggih. Jadi kesane toyo mawon murni niku wau sing sak timbo niku diratani sawah ngono sah. Sing lebokne agak ndamel sampo malah saged nyebabne toyo kecampuran dosa akhirnya mboten saged mensucikan. Padha karo mutawiyyin. Ngoten nggih. Apa kosen nanti? Kasih kurang. Semangat. Nggih. Lah enten malih iki pertanyaan jajan adon iki. Amin. Tolong dijawab besok. Seumpama suami istri niki berhubungan di malam Ramadan, niki edisi Ramadan gitu. Nah, menjelang subuh, niku sih lagi fokus-fokusnya. Nah, pada waktu adzan ternyata lah kok sih ning jero. Pada waktu adzan itu tasih mendelep. Terus pundi niki? Iki posone sah napa mboten? Terus kondisinya kedados pundi supaya posone sah. Sik selulup subuh. Ibu. Mancing wedok cek guyu. Ya wis seru kate subuh ya setengah mainan sik frai. Nggih, mungkin ya bagus saja. Dan semangkut itu pakai musawir. Biar pun bisa jawab. Iya, ini mungkin kan mau makan. Ya kan, Berarti saya nunggu. Tentang siapa? Enggak lebih. Kami aman jawab. Foto ya. Jadi maju coba kok sak kaleng. Wes sak desa aku gede sing apa jenenge sing sak liter setengah. Iku cukup.
Sebab yang dimaksud memilih itu kalau ini dimilihnya kali no. Jadi sudah melebihi dari musaf. Nek kapan musaf itu cukup diusap, tapi nek kapan milih itu pengertiannya di atas musaf itu. Dan nek kapan saya kalau jendel ya dilani jendelnya dhisik. Jadi nek kapan misalnya saya kalau insani ya misalnya sing dhisik. Jadi intinya itu apa namanya? Semuanya itu wis ke basuh. Aku menggunakan bahasanya duduk usap ke basuh. Ke basuh itu berarti bahasanya milih. Tapi duduk milihnya kayak milihnya kali. Loh, ayo. Jadi sama yang kayak kemarin. loh, ayo orang kan iya. loh, ayo. Hancur tangan ini kan pilih. Ini kan mempes batang kulit. Ini namun padahal Loh, ayo kok ini pokoknya intinya sak duri musaf. selesai. Nggih, selesai sak duri musaf. Iku wis diarani mini. Jadi sak kaleng itu cukup. Kok sak kaleng. Oh, coba sak kaleng. Sak liter setengah itu cukup. Lho, jare sing apa jare sing gunakno? Lah kita ada coro. Apa jare sing gunakno? Saiki ngene. Umpamanya ya mau sekalipun menggunakan bahasa dicoblos nganggo paku. Tapi nek kapan orang Paku gede. orang diusap-usapno, orang diberno, ya tetep ngentek-ngenteki. Jadi dengan cara ya tetep disadari ini terus mari ngono diusapno. Jelas, cukup jelas. Jadi nek sak kaleng itu malah kuwi. Sak liter setengah itu. Jadi saya kembali kepada Ustaz Junaidi tadi apa namanya menyinggung masalah kaki kalau sorry. Sama ini sak kilo kan biasa. Sak kilo pulau untuk mandi itu 6 kaki loh gitu. Terus kan di wudu itu sami kali ukuran zakat. Sok 1 sak. Gitu tapi toyo. Sak kilo pulau itu kalau ibaratnya terdiri itu liter setengah kaki kan. Wong aku sak kaleng cukup. Sak cebuk aku cukup. Nek Rasulullah itu samot untuk wudhu cukup. Nek adus romut sih. Lha iki wis iki malah iki aku. Iki yakin iki. Jadi nek kapan wudhu sak mut. iya, aku tahu ini apa. Sak mut itu setengah liter kurang. Satu itu kalau sentian. Kalau sentian, sakmun itu mboten enten 10 senti. 9 senti, 22. Jadi terus gila ya. Ojo dari senti ya. Liter. Sak mut setengah liter wis ngono gampang. Nek rong mut itu berarti Sak liter. nek kapan sak mut itu setengah liter, nek kapan sak mut itu 2 liter. Lah nek kapan aku mau gawe sak mut itu setengah liter, nek 2 mut itu berarti 1 liter. Lah nek kapan aku sing gede iku 1 liter setengah. Sakit Pak. Lah kan Nabi iku Gede. dibanding sampai zaman ini. Wes nek kapan diterusno kesuwen. Ya. Sing penting apa jenenge membuat ukurannya kan Nabi mau yang berarti pengertiannya adalah pengertian basuh itu seatasnya pusat di sementara. Orang pilih kalau ini ukurannya sampai membeli kampung ini. Terus kalau ini kayak gitu. Jadi kapan saya mau pertanyaan itu sak kaleng itu malah lebih dari cukup. Yang dicoba menulis. Bahwa intinya apa jenenge sing diarani masuk adalah melebihi daripada musaf.
Jadi agak jadi mau pertanyaannya itu harus mari bulan kali ini soalnya ya kami. Agak jadi mau kan ini pertanyaan. Ya, jadi ternyata wisuku. Ternyata wisuku itu pada karo mam. Bukan. Ya. Iki mubah. Pada karo mam. yang tidak Puasanya. Hukum. ya Tapi nek Rumangsane wis wis maghrib bahasa yang dipakai beda. peteng terus mari ngono mam ternyata isi awal Mubah syariah dimaksud gatal kan turun di apa idkhol. gatal Dan ini sama terus saiki genten rumangsane isi peteng isi bengi rumangsane wis bengi terus mari ngono ternyata ya ternyata mau gak krungu talqin gak ketemu sabar wis gak ono tapi ternyata ketika makan itu mau wis mari subuh Kait maju subuh apa maju subuh? mandi subuh ya kayak sekalipun kayak mandi subuh itu tetap jenenge wis awan jenenge wis rino iku jenenge posone gatal apa ora sahur apa ora Langsung intazah. Intazah. Oke. Boten. Sas. Langsung intazah. Boten. Tapi lek jare ibu iki. Lah sik imbuh. Beberapa poso lah. jadi Beneran mangan lah. intinya dia orang ke Jawa jadi nek kapan buka tak dari mana sore rumangsane wis maghrib ternyata krono rumangsane wis maghrib maka buka ternyata durung maghrib berarti itu jelas posone batal. Lah nek kapan saiki sahur ojo sing turune agak tadi sing sahur ae. Kesuwen Mbak nganune mikire kesuwen. Nek kapan tepak sahur nyatane asale rumangsane subuh rumangsane isik bengi ternyata wis subuh. Iku sebab wis kadung rumangsane iku gak apa-apa. Lah, berarti nek kapan begitu ngerti nek kapan lho ternyata kok imbuh jadi nambahi iki mau. Jadi berarti sekalipun wis nggone cangkem ya kudu dilepeh. Nek nggone cangkeme kudu dilepeh. Apa maneh nek nggone piring. Ya. Kami kira cukup begitu kecelakaan. Terima kasih. setan ada di sehingga kalau kata pribadi tidak praktek. Tapi enggak boten nimbuk. Kalau kita mengambil dari kaidah fikih yaitu al-aslu al makana karena aslinya itu kan masih emak. Tetapi karena saking itu sehingga dia belum selesai kok sudah mancing ada. Dan di situ memang tidak ada kata-kata usah kita penyelesaian. Jadi yang ada tidak ada. Dan permasalahan itu kan mungkin saja. Ya, karena aslinya itu kan bapak itu dia berkeyakinan pada waktu itu masih. Nah, sehingga ternyata itu belum selesai, belum injal. Ya langsung harus amdan, harus dicabut. Kalau tidak dicabut, kemudian tahu dan itu sengaja, ia malah berdosa dan juga harus melakukan apa namanya? Ya berulang kali 2 bulan. Maaf,
karena amdan nejo, makanya harus hati-hati. Makanya untuk ada usaha untuk pertanda persiapan. Tapi sebenarnya itu sih, kalau teman-teman di situ merokok itu sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi itu tidak batas. Karena kadang-kadang orang itu sudah sebelum boleh yang bisa. Akhirnya ketanjur itu malah ada. Jadi kami kira itu juga pengembangan permasalahan. Sebenarnya saya itu malah salut kalau di situ itu perkalimah itu dijelaskan. Perkalimah kan di situ kan ada apa namanya salahnya ya. Salahnya di baju itu. Nah sekarang itu kalau orang itu tidak dijual, nah kemudian kepingin tinggal ada seksualitasnya tinggi, libidonya, kemudian petuk kambing perempuan, kan mungkin ribut, kemudian belakangnya dimasukkan. Nah itu kira-kira batal atau apa harus wajib mandi atau tidak? Juga permasalahan. Karena semuanya itu di sini ada, tinggal diterangkan per titik. Karena di dalam masalah husu, di situ itu yang mewajibkan mujibil husi itu adalah perkara yang menyebabkan, jadi sebab, bukan wajib hadus, tapi perkara yang menyebabkan mandi. Kan lain ya, lain kalau titik perkalimah itu artinya lain. Makanya bahaya itu kalau mengartikan tauhid itu, baik itu muta'addi, membutuhkan maf'ul sakin, membutuhkan maf'ul dua, itu kan nahwu sorofnya dan betul-betul dipelajari yang maksud. Kemudian di situ yang mewajibkan sebab-sebab wajib adus, di situ kan membuang mudhof, sitatu asya itu kan membuang mudhof. Artinya adalah ahadu sitati asya, salah satu dari 6, dan 6 itu di upgrade lagi, diringkes, yang 3 mustarok, yang 3 tidak. Yang mustarok digunakan untuk laki-laki dan juga dipergunakan untuk perempuan dan juga digunakan untuk bobo burus. Bobo burus itu yang punya dua kelamin dan itu berfungsi. Kalau per titik itu dikaji, nanti akan membuahkan keilmuan, sehingga keilmuan itu akan masuk di dalam pikiran kita, sehingga pulang dari majelis ini kita paham. Tidak mengembang, tadi mengembang, malah mengembang ini masalah jima di bulan Ramadan. Ya, tidak apa-apa, tapi tak besok. Itu pegangan. Oh iya. Itu. Terima kasih. Gak apa-apa, ini kita itu lebih diperdalam lagi nggak masalah. Tadi sudah sampaikan masalah kulateni. Kita itu kan harus kulateni untuk mandi maupun wudu. Tetapi kalau saya ini goyang ya Pak ya. Wah, ini lawak dengan makanya pertanyaannya kan. Dulu pertanyaannya menyenangkan. Iya kan. Tergantung cara memakai saja. Tapi yang namanya husnu itu mengalirkan air ke dalam tubuh. Karena husnu itu pun juga ada 3 lubang, ada husnu, ada ghuslu, ada gislu. Itu tadi disampaikan. Husnu itu mengalirkan air di seluruh tubuh. Tapi kalau ghuslu hanya sebagian tubuh. Tetapi kalau gislu yaitu alat, artinya benda yang dicampur dengan air. Nah, ini kan itu harus disampaikan. Sehingga apa? Pulang dari sini itu mendapatkan suatu
keilmuan dari yang dikaji. Tapi alhamdulillah tadi sudah banyak sekali yang ditemukan dan ini sebenarnya topiknya itu menarik. Kalau betul-betul dipertajam menarik sekali ini. Tapi yang menarik cuma dari apa tadi? Bulan Ramadan. Terima kasih, monggo dilanjut monggo. Oke, matur nuwun saking sedaya saya. Dan ada usahain bahwa ada beberapa pertanyaan mau saya jawab. Untuk selanjutnya monggo dengan badhe takut malih saking para jamaah. Ibu, Monggo nek barat. Bapak, monggo, Bapak. Bahkan andai kata dengan buka tanggal di luar bab niki gitu kenapa monggo Prakteknya supados diwastani rokok. Dengan air misalkan tadi dikatakan 1 liter atau setengah liter. Monggo penjelasanipun ya para ahli musawirin mau kembalikan pertanyaannya apa supados ambil jelase wau sampun disampaikan Kanjeng Nabi wae mandi 2 mud cukup. Ya, wudu 1 mud sudah cukup. Ukuran pokoknya 1 liter untuk wudu, 2 liter untuk mandi sudah cukup. Nah, ini prakteknya ono pun sing diwastani ambil cukup ini. Monggo. Pot sudah cukup untuk mandi, wudu untuk 1 mud sudah cukup. Di situ ada keterangan dengan lain kitab minal a'la ilal asfal. Kenapa pengoten? Sebab kalau dari atas itu walaupun untuk air itu mengalir ke sana ke bawah, selama belum infisol itu tetap mustama. Itu keterangan yang lain itu boleh. Terus ngomong. Di anak. Niki Yai Nur Sotik badhe praktek. Berkane pirsa. Sedaya monggo lek badhe ningali. Jambat jambat. Iya ini bisa wudu ngono tok mari, ora usah dawa-dawa. Jadi iki kan golek sing paling gampang. Niat wudu ngono tok wis ora usah ngilangno hadas cilik kesuwen. Enggak, anda lagi nanti gawa sini, gawa jam sini, gawa lengser ini, senang lengser kok malah kami. Iki wis biaran ngili iki wis. Ini wis biaran ngili. Enggak mustakmal tuh. Gawe notek ling-lingi. Saya mengalir. Enggak tahu itu ya. Kupingnya ora usah ngentek-ngentek. Bikin pakai enggak boleh, enggak bikin. Kalau
Oke, dulu lek nggak sibuk yang kali, bikin pakai juga boleh lah. Un. Gede kan, boten wonten setengah liter. Pun cekap. Loh, kula jangan syuting. Loh, berarti syuting-syutingan namanya. Lek kula sampean syuting, jenengan kula syuting. Mangke kirang paham saged dipirsani ten YouTube. Toyone. Channelnya nama Pak? Channel Romi Yai Samuri Official. Lho lah nggih, Romi. Kenapa kita nyewatin praktek mandi? Niki Praktek mandi. Pak Mudin biasanya praktek memandiin. Ngomong banyak orang ini juga. Loh. Pak Mudin biasanya mandiin, mboten praktek mandi. Ini barusan praktek wudhu dengan air sedikit, tidak ada setengah liter sudah mencukupi. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu fi ghairi hailin. Ini yang membatalkan. Kemudian yang tidak membatalkan, yang membatalkan terkait dengan keluarnya mani yang membatalkan puasa. Ini yang tidak membatalkan puasa. Wala yutilu fi halataini. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyaratin kanadzir au zikrin. Artinya ini tidak maksudnya di luar ini kan. Hanya sambil menunggu tadi. Yang kedua, idza kharaja bimubasyaratin walakin bihailin. Yang saya maksud ini wa idza kharaja bimubasyaratin walakin bihailin. Bihailin itu sentuhannya apa perkara sih Pak? Ya maksudnya wallah alam karena yang dimaksudkan bahasanya ini loh. Mubasyarah itu belum tentu biji main. Enggak, konteksnya tadi, konteksnya tadi. Loh kok ono bahasa menghubungkan barang lho. Kersane mboten. Mubasyarah itu gak terus. Maksudnya kalau kan iki ana tambahan di luar. Enggak, itu kaitannya dengan apa tadi mau. Itu kan memang melakukan kubur. Begitu ada azan Ramadan langsung diceplok lah gitu. Itu kan jelas yang melakukan bahasa. Nah, saya kalau begini, Pak, ngomong mari jima, terus selesai kan Agus, ya kan? Berarti kan sudah selesai. Artinya selesai itu sudah ada. Begitu sholat, mulai lenyer-lenyer. Tapi neng kosabah itu negarane negarane kosabah Sampai keluar belum neng kosabah belum neng kasabah. Kalau di kosabah nggak membatalkan. Kemudian mau ini pas salah terus yo Ibu-ibu, kalau jamaah sudah dipahami bahwa saking praktek wau yaitu wau mempraktekkan caranya wudhu dengan air yang sangat terbatas dan wau cukup dengan separuh botol aqua sing tabung niku itu cukup bagi wudhu itu sama diwasani goslu dan membasuh tidak harus sampai ini netes-netes banyune
Oke, tidak harus sampai netes-netes yo regulasi minggu bendino. Iku mempraktekkan kados ingkang dipun riwayatnya dalam satu hadis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW kudu niku Kan harus disebut dengan satu motak. takdirnya. Satu motak berjalan yang terus. Ketika mandi wajib Kanjeng Nabi pernah mandi wajibnya itu cukup dua mut ini perkiraan ya satu botol alkohol gede niku 1,5 liter di 1,5 liter itu mencukupi kaki mandi wajib. Ya ono praktek di dalam praktek beliau nyambak ya aja praktek yang kini ya terus praktek wudhu bawah itu contohnya bahwa air yang terbatas saja mencukupi. Untuk selanjutnya kami buka pertanyaan lagi, monggo para jamaah. Nambah. Ustaz Fadil nambah. Monggo masuk. Maju. Tekone rotoan. Dan nambahi kedik mau ingkang nyun sewu nambahi kedik ingkang saking abad tadi ketika sebelum subuh berhubungan intim kok bablasan sampai ngantos subuh ngaten. Dalam menyamakan dengan dari kitab Mas'uah Fiqhiyah Al-Khatimah bahwa hal itu ketika ada qayyid amidan kesengajaan, bahwa kalau seandainya bablasan itu kan kategorinya tidak sengaja, tapi kalau qayyidnya itu amidan sengaja itu baru dihukumi wajib untuk mengqadai. Kemudian nyuwun izin membacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Al-Fiqhiyah Al-Khatimah Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah Azmaul Fiqih ala annahu yajibul husri bi ghaibatin hasyafa kulluha fi fardil adami. Kesepakatan para fuqaha bahwasanya wajibnya mandi ketika menenggelamkan hasyafah keseluruhan di dalam farji anak Adam. Ittafaqul fuqaha ala anna taghyibul hasyafah fi ahadits sabilaini fi shaumi Ramadan mufasadul lisoim idza kana amidan wa yalzamu qada'u wal kafarat wa la yastaratu inzal li anna inzal sab'un. Kesepakatan para ahli fikih bahwa menenggelamkan hasafah di dalam salah satu sabilan lubang dua di depan ataupun di belakang di dalam bulan Ramadan, bukan hanya sebelumnya, waktu siang hari itu akan merusak puasa ketika adanya amidan. Nah, karena itu maka wajib untuk qadha dan kafarat dan tidak disyaratkan inzal. Maka ketika kok tidak sengaja meskipun sampai keluar mani itu tetap tidak mengqadai dan tidak kafarat. Bahwa ketika kok sak durunge nggih wajib. Walaupun tidak sampai keluar mandi, kalau itu sudah memasukkan udahkannya, itu tetap rusak puasanya dan wajib kafarat. Amidan. Tidak karena amidan. Kok ketika tidak sengaja? Tidak karena amidan. Wa yalzamu qada wal kafarat. Dan kok ketika diandaikan mafhum mukhalafahnya ketika tidak amidan, maksudnya kita tidak sengaja, maksud saya mafhum mukhalafahnya idza kana amidan kan ngoten. Mafhum mukhalafahnya ketika tidak sengaja maka tidak qada, maka seandainya sebelum subuh tadi menjalaninya kebablasan kan itu tidak amidan, tidak sengaja, maka tidak perlu qada. Maksud saya seperti itu. Maksud saya, mafhum mukhalafahnya itu pahaman kebalikannya. Iya betul. Ya cuma ngaten nggih, saya nggih kula nanggapi. Yang ibarat gampang dengan rotan itu saya rasa memang di siangnya Ramadan. Nah, mafhum mukhalafah dari amidan itu seperti orang lupa. Lupa kalau itu hari bulan Ramadan, terus melakukan jima bojone. Nah, nggih. Nah, itu tidak di siang hari pun ketika tidak amidan itu tidak membatalkan, lebih-lebih menjalaninya sebelum subuh kok kebablasan. Saya rasa itu sama, ngoten. Wong di siang hari saja
kita ada peluang besar seperti ini, lebih-lebih kok menjalani ini sadurunge subuh kebablasan marine subuh pas saat dari adan niku ngelakoni terus kebablasan. Mungkin karena kebablasan banyak faktor, mungkin jauh dari musola, kan adan, mungkin waktu mati lampu, nggak dengar suara-suara seperti itu. Mungkin faktornya kan banyak, ngapunten menawi kok salah nyuwun arahipun. Tambahan ya, keterangan tambahan yang intinya tadi masalah pembatasan puasa. Umpamanya yang harus dimulai story, ini satu dari tambahkan. Ini ibarat ini mengambil mafhum khulafah sekaligus awali, tanggil tapi awali dipadane sing siang wae ora apa-apa, apalagi kalau masih dirasa masih belum sore. Oke, nanti pertanyaan ini monggo buka malih. Betul. Sing jamaahnya Ibu, Bapak. Maju nih. Iya lanjut. Ini ada pertanyaan. Orang keluar sperma karena jima atau yang lainnya, terus sudah mandi suci, dan ia mengerjakan sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat terasa di batang dakarnya itu ada lulur-lulur koyok banyu lili, tapi nggak sampai keluar kasafah, baru di batang dakar. Ini pertanyaannya, batal sholatnya, sholatnya batal atau tidak? Pertanyaan ketika sholat merasa ada yang mengalir di batang dakar, tapi belum sampai keluar sampai ke hasafah, jadi belum sampai ke ujung, jadi derengeten sampai nelesi ke sarung atau nelesi ke celana dalam. Ini sholatnya bakal berbeda. Monggo yang bersyawirnya menjawab. Ini ada hal yang bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua warga, termasuk rakyat Indonesia. Apa itu? Nah, ini di HP dan di TV ini lagi digembar-gemborkan akan terjadinya gempa yang disebut dengan Geni. Sebenarnya berita itu 5 tahun yang lalu sudah digembar-gemborkan. Jadi sekarang lebih lagi digembar-gemborkan. Ya kalau dulu hanya di HP saja, di Papua saja, sekarang TV itu sudah digembar-gemborkan. Nah, maksud saya menyikapi berita yang semacam itu, kita sebagai warga Nahdliyin ini apa tindakan kita? Nah, ini mengumpul pada saat itu. Nah, dengan adanya berita Megatrust itu, Megatrust Seribu Besar, Seribu Besar itu untuk kita ini apa yang harus kita laksanakan, kita lakukan, terus perlu kita infokan kepada jamaah. Mungkin begitu. Sebelum dijawab, yang pertama tadi mengorisasi. Ya, ada dua. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Bunda. Sekarang nanti saya anggap tadi, karena ini menyangkut umum untuk menyikapi IT, menyikapi dunia maya. Ya sebenarnya itu dunia maya. Monggo, Pak Cinta ya. Pak Cinta ya.
Terdengar kok kamu? Jadi Walaupun jauh, ini jawaban batal mati mau nggih. Jauh ini wonten kita contoh fact berdasarkan dengan dan ini sehubungan kalian masalah ini sehubungan kalian memahami walau istadam sholat bin manijan cuma kerja kepala syiah kepala syiah pada nanti membahas nomor itu sekalipun mani ya jadi yang itu namanya daman ini kan sengaja atau tidak masih bagus ini kan ya sengaja mengeluarkan sehingga keluar atau tidak sengaja dalam impian dan terasa tapi bar korol ini terus ambune koiman ini tetap masih bagus tadi ini mami yang setri betul yang setri ini no? Pertanyaan ini gitu loh. Nah ini kita terusakan mungkin tadi mami wonten yang istri kepengen ngebatakan mani yang jalan setelah sekarang itu dapat aja medal malih jadi bagi perempuan tidak wajib bagus saat ini terusnya kalau asal dulu pinti wali mani wala usra kata ya apa wujud ini ibarat itu nggak bisa mereka umpami wonten yang jalan kosok lalat medal mani tapi bukan medal nyata-nyata bareng medal wonten jabane kasapa itu buat masih bagus manut itu yang sholat pilih itu dalam sholat itu dari pun bagus kok kasih kalau sholat kalau malih tapi buat medal itu buat sholat kita itu ngoten Di sholatnya batal. ini buat batal Ini untuk jadi memang itu bisa yang yakin. Kalau untuk menurut pendapat saya, terima kasih. Unik dulu aja karena apa? Demi titik-titik itu harus terangkan. Menanggapi dari apa tadi? Kalau di dunia media sosial ada berita-berita yang resah, kan begitu, termasuk ada berita adanya tsunami kan. Terus bagaimana kita untuk mensikapi karena kita sebagai tokoh yang menjadi rujukan, maka kita jangan tergesa-gesa untuk menelan media sosial itu tentang benar atau tidak. Karena yang berhak untuk mempublikasikan sesuatu itu adalah berdasarkan kalau itu BMKG. Harus datanya ilmiah, balik ilmiah. Jangan langsung ditelan, ya, maka itu harus diverifikasi kebenaran dan hoaxnya. Jatuh apa namanya respect atau penggunaannya itu respect. Nah, sehingga langsung dipublikasikan. Nah, ini tidak seperti itu. Harus dikaji dulu. Makanya saya itu kalau di dunia sosial ya sesuai dengan PBNU itu. Coba kirimkan ke saya, tidak akan saya bacakan begitu. Ya kalau ini. Karena apa? Masih dipertimbangkan. Apalagi pimpinan besar. Jadi pimpinan MPJ otomatis harus sikap kita untuk mensikapi hal-hal yang sekarang ini terjadi seperti itu. Barangkali monggo kalau masih dilanjutkan lagi pembahasannya, masih ada waktu 5 menit. Pertanyaan. 5 menit cukup. 5 menit cukup. Oke. Nggak usah dijawab. Tadi sebutkan PR mani atau inzalul mani itu walaupun dengan tanpa syahwat. Padahal kalau melihat dari definisi mani itu keluarnya itu bisyahwat. Itu praktek yang tanpa bisyahwat itu yang seperti apa? Kemudian yang kedua, kalau definisi lagi tadi sampaikan bahwa
khurujul mani yang diwajibkan mandi itu diantaranya yang tidak normal atau muskil. Nah, kemuskilan ini kan keilmuan makin berkembang. Ada pengambilan sperma untuk bayi tabung misalnya. Pengambilan itu kan khuruj dari badan tanpa melalui jalan. Ini apa termasuk sesuatu yang mewajibkan mandi? Caranya diambil dari Ya mungkin diambil sesuai dengan waktu itu dipending atau gimana sih catat ya? Buat BR. Catat buat BR, Gus. Ada kesempatan boleh ibaratnya. Nah ini sing pundi? Karena menemukan Ibarat tinggal pundi? tinggal Masalah injal. Sekretaris nulis. Jalan bermutar. Seperti surbinya pecah tadi gitu masalahnya. Terus ternyata ada perkembangan teknologi seperti mengambil sperma untuk bayi tabung. Itu masuk khurujul mani min dari tarikil mutar apa enggak? Itu gini, ada satu hadis yang sering muncul di kitab Qaidah Fikih, yati ahadakum asyaiton fi sholati fayanfuhu fi maq'adati wa yukhayyalu ilaihi annahu ahdasan wa lam yuhdis fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Niki kadose bisa ditampilkan. Yang dari Nabi, wong sholat itu rena-rena godaane. Ana kalane pas waktu prasa potong kucuk-kucuk. Dari Nabi terus pundi? Kudu dinteni sampai prasa enten swara entut utawa nganggu. Baru itu benar-benar batal sholat. Tapi hanya sekedar kucuk-kucuk tidak membatalkan sholat. Ini kan sering muncul dalam kaidah fikih. Dia berarti yang dialami nopo tanya jenuh sami nopo Tidak batal. Kenapa? Karena mek kroso penyer-penyer. Nah, betul. Mek kroso penyer-penyer teng batange dakar niku enggak ada yang keluar, enggak ada yang nelesi. Bedanya sing teles kan dakar itu teng hasyafah. Berarti tidak sampai batal. Niku mau ngantos terus langsung mudun ke sholat, batal lagi, aduh sih, pun ngoten. Karena nopo keranten masih nopo harus menunggu hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Tertumrah mani dari hatta yajida balalan, ngoten. Sampai proses terus ini. Diboten iki, Bos. Itu insyaallah saged menjawab. Jadi oleh moderator rakop. sebenarnya itu di sini sudah kita tidak mengkiaskan kepada yang itu, tapi di sini tidak jelas, kenapa tidak disampaikan, bahkan malah lebih jelas tabelnya. Sebelum di akhir kami akan menyampaikan mewakili Koordinator PJLO, karena kami juga pengurus PJLO, koordinator wilayah Anpare, Jolio, Pakak, dan Badung. Nah, alhamdulillah wilayah yang kami sebagai pembina untuk bakso masyarakat dan yang lain-lain ini yang berjalan itu adalah Anpare dan Badung. Saya pernah disuruh untuk ke Jolongmoyo, akan tetapi karena medannya sulit, kalau ke Tumparjo harus lewat Banyuwarjo atau lewat ke sini, sehingga saya pending. Nah, karena apa? Jalannya tadi. Alhamdulillah di kita ini sudah berjalan yang sedemikian. Maka saya senang untuk bukan bahas masail dalam arti kita kajian ilmiah seperti itu. Setelah kami tadi membaca di dalam kitab Kifayatul Abiyah
mencari ilmu itu kalau tujuannya untuk amal, ini adalah mendapatkan pahala. Karena tujuannya adalah ibtilan wafatilah atau untuk mencari pahala akhirat. Tetapi kalau hanya tujuannya untuk lil mufaraqah, untuk membedakan mengukur komputer belanda, atau untuk membedakan untuk jidal, bantah-bantahan dan sebagainya, nah variatan bawah mak ada undangan. Jadi sebenarnya dikembalikan kepada niatan yang sahihah, niatin sahihatin. Nah situ oleh musholefnya ada syairnya yang disampaikan. Oleh karena itu senang sekali setelah kita beberapa bulan, beberapa tahun dengan mengalihkan kajian ini malah lebih mengenal keilmuan kita daripada kita untuk bahsul masail. Karena bahsul masail itu harus ada yang berkompeten, ada ahlinya untuk di dalam membahas dari deskripsi masalah. Oleh karena itu senang sekali kalau hal ini jangan sampai ditinggalkan. Paling tidak kita memberikan keilmuan kepada masyarakat. Saya cepat sekali untuk mengatakan seperti itu. Tapi mohon sekali lagi bagi yang membaca, moderator, ketua LPM, mohon ditentukan mulai sekarang. Jadi besok itu jangan didadak, karena ini kajian ilmiah. Jangan sampai nanti lupa kacamatanya nggak ada. Jangan sampai lagi. Karena sudah saya pernah membantu 2 kali untuk menerangkan. Selanjutnya kalau ada yang publik didenda. Apa? Selanjutnya kalau besok itu siapa yang membaca, sehingga ada persiapan. Kalau sudah ada persiapan berarti ada pemaparan. Nah sehingga bersami ini itu mau yang ditanyakan itu tidak keluar dari jalur. Nah, sehingga kalau itu sudah paham betul, nah, sudah diterangkan sampai tuntas, nah ya tas begitu. Nah, sehingga apa? Oh ya tadinya tidak bisa menjadi ngerti. Akhirnya ngerti terus diamalkan. Nah ini akan menjadikan hero yang baik. Apalagi yang sekarang ini jargonnya NU adalah merawat jagat, membangun peradaban. Ini termasuk merawat jagat kita itu. Memang secara akademisi itu adalah PBNU yang tahu. Tetapi secara teknis ini sudah kita lakukan. Begitu LPM ya memang gerakannya itu adalah kajian ilmiah. Bagaimana ini bisa menjadikan suatu peradaban? Lek 1 bulan kira-kira tidak mengadakan bahsul masail malah ngeluh gitu loh. Bagaimana seperti itu? Jangan sampai malah nggak ada bahsul masail. Alhamdulillah ya. Belum masuk dalam peradaban. tagihan. NU itu tidak hanya di dalam masalah keilmuannya saja, tapi bagaimana untuk bisa mempraktekkan sehingga menjadi peradaban yang begitu ada orang mati kan langsung tahlilan itu pengurus atau bukan, nah itu sudah masuk dalam peradaban. Oleh karena itu alhamdulillah saya malah senang seperti ini untuk kajian-kajian. Jadi nggak kelihatan kita untuk bantah-bantahan untuk mufaraqah. Kalau bukan memisahkan ya, artinya memisahkan, membedakan mana yang ngalim dan mana yang tidak seperti itu. Atau tidak untuk jidal. Nah, makanya kadang-kadang kemarin di LBM itu ada yang mengarah ke jidal dan sebagainya lah. Akhirnya saya juga nimbrung untuk komen. Apa artinya? Karena bukan kapasitas kita yang menilai, tetapi bagaimana kita harokahnya untuk ngeramut Nahdlatul Ulama. Karena ngeramut Nahdlatul yang disampaikan oleh Mbah Hasim itu siapa yang ngurusi NU di dunia ini husnul Khotimah. bukan siapa yang menjadi pengurus NU. Lah pengurusnya tadi nggak ngurusi loh, nggak hitungan gitu. Jadi sing nggak ngurusi, sing nggak jadi pengurus, tapi ngurusi NU. Nah ini hitungan, ini husnul khotimah dan keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Habib Syekh. Amin, amin. Kita diberikan olehnya orang-orang yang soleh.
Itu sedikitnya Amin. kami sampaikan. Mari hari ini tetap kita giatkan, gerak-gerakan agar supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi sedikit. Mohon Mas Diterima aja. apa itu kan niatnya Gusel ini loh, yang Haroka NO. Sebab saya itu dulu dapatnya dari Haroka Paham. Jadi nggak usah dibacakan dalam hati, niat hadus itu udah cukup. Nah ini mohon Haroka NO saya, biar nanti usaha ini bisa ngerti niatnya itu dan dijelaskan. Terima kasih. Ya niat ini yang Haroka NO kan ada. Kalau Haroka lain kan cukup niat itu, niat nggak usah dibaca, langsung mandi kan itu. Nah ini NO kan ada harokahnya. Jadi amalan NO itu niatnya bagaimana dan mau dijelaskan sedikit aja. Terima kasih ya. Monggo saya. Niat wudhu ya. Ya wudhu. Nawaitul wudhu amatun tok mencegah. Nggih. Utawa nawaitul al-hadasi niku cegah. Dan nek kapan ono nawaitul wudhu al-hadasi itu berarti niate loro. Dadi rong niatan, dadi pekerjaane siji diniati rong rono. Saking hati-hati. Hati-hati. Saking hati-hati. Tapi umpama wis cukup. Saat ini umpamanya dengan bicara tentang hadus. Nah itu musnah jinabat itu cekak orang-orang lillahi ta'ala dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang masalah cukup. Jadi tadi ini kan sudah membicarakan tentang liane itu nonggoni hati cukup. Ya, apa namanya? Tapi bagaimanapun NO itu lebih bagus kedua-duanya. Lesannya muni, artinya juga muni. Jadi dalam artian lesan untuk membantu supaya hati lebih mantap. Sama dengan? Mungkin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya Malam, ya Ridwan, ya Ridwan, ya Kulau, Farhan, Amin. ya Hakim, Fatihah, Fasirul Fatihah, wa Nurul Fatihah, Amin. wa bijahi man usilat alaihi Fatihah, Amin. sallallahu alaihi wasallam, Amin. sabit, wansur, Amin. waftah, ahla jamiyah, jamiyah binahdoti ulama, Amin. Amin ya Allah. wa ikbali sya'airi, Amin. Allahumma rabbal khiri wal kharam, Amin. wa rabbal mash'ari kharam, ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أملك لسيدنا ومولانا محمد منا السلام اللهم يا الله اغفر لنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير يسر علينا وعلى من حولنا وعلى من حضر في هذا المجلس المبارك آمين. زيارة مكة المدينة زيارة مكة المدينة زيارة مكة المدينة آمين. اللهم اجعل عمرتنا مبرورة وسعينا مشكورة وذنبنا مغفورة وعملنا مشكورة وتجارتنا مبرورة يا عليم ما في الصدور يا الله لا تضرنا به إلا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم وسلامة من كل إثم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم وسلامة من كل إثم والخروج من الجنة والنجاة من النار وبكلنا بما وجدنا وبارك لنا فيما أعطيتنا إن الذي فرض عليك القرآن لرؤوف يا منيب أعدنا يا سميع اسمعنا يا جبار اجبرنا يا ستار اسمعنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارددنا إلى بيتك الحرام وإلى بيتنا بك نبر مدينة اللهم ارزقنا الأودى ثم الأودى كرم بعد مرة تائبين عابدين آمين. حامد سائلين لربنا حامدين
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها يسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وخير الصالحات اعمالنا. آمين يا رب. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين واحينا بالصالحين غير خزايا ولا مقتول ولا مقتول واحينا آمين. اللهم يا رب البيت اتك أتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أولادنا ورقاب من قبلنا ورقاب من قبلنا ومن بعدنا ورقاب من حولنا آمين. من النار إلى ذا الجود والكرم والفضل والمن والعفو والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من آمين. الآخرة. اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة وإنا بالأعمال الصالحة آمين. وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة آمين. والحسنى والزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Walaupun Sedikit kalau tambah meskipun belum kuat juga inti nih, ayo ojo jadi wong rewel, ojo jadi wong rewel sing gampangan. Kejadian pengenane jamaah umroh pas kamar sing di ngene iku gak ono balune. Ngamuk-ngamuk, ada yang satu ini ngamuk. penggawean ngamuk. Akhirnya kalau pemimpin dibicara di pun sampai ini di kamar nanti di kamar. Mari ngono kamar sing dipilih asalnya lancar dan mana gak lancar. Kamar sing dijagal asalnya kalau banyu di mana kalau banyu iki akibatnya orang rewel. Maka takjak bareng-bareng yang disampaikan tadi sudah semuanya disampaikan. Ayo ojo rewel. Nah, kapan sing ditentokno ayo monggo. Begitu dan selanjutnya. Kalau kita cekap ngaten berarti. Saudara Sayyidina Muhammad. Ini dua sampun ditutup. Atas dua moderator dua cukupi. Namun mengumumkan sedih bahwa rutinan LPM untuk selapan malih tempatnya wonten Arjo Wirama. Kau ketua rantingnya sampun konfirmasi jauh ke depan siap Arjo Wirama sebagai tuan rumah. Tempatnya yang menyusul dari